Halo hai, Sobat GP kembali hadir untuk menemani hari kalian dengan update berita seputar Grand Prix dunia. Rider Monster Energy Yamaha Fabio Quartararo menunjukkan aksi heroik di hari pertama pekan balap MotoGP Italia 2025. Sang juara dunia MotoGP 2021 itu terjatuh di tikungan 4 dan terlihat meringis kesakitan pada lengan kirinya. Namun demikian ia mampu bangkit dan kembali ke garasi. Quartararo kemudian mendapat perawatan medis dari Dr. Angel Charte. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa El Diablo mengalami dislokasi pada bahu kirinya. Meski mengalami cedera, Quartararo menunjukkan ketangguhan luar biasa. Hanya dalam waktu kurang dari 15 menit, ia kembali ke lintasan dengan Yamaha M1-nya dan berhasil mencatat waktu tercepat kelima di sesi tersebut, cukup untuk memastikan tempat di kualifikasi 2. Pecco Bagnaia mengaku bahwa dirinya mengalami masalah pada hari pertama mengaspal di sirkuit Mugello. Kendati berhasil meraih peringkat kedua dalam catatan waktu terbaik, nyatanya juara dunia 2 kali itu menghadapi sejumlah masalah teknis pada sesi latihan pagi yang membuatnya kesal dan kebingungan. Pagi ini motor terasa aneh, banyak gerakan yang tidak biasa dan saya tidak mengerti apa yang terjadi. Kami juga mengalami cengkraman belakang yang sangat rendah, tapi dengan cara yang tidak saya pahami. Kondisi membaik di sesi sore saat Bagnaia mencoba ban belakang lunak baru. Perubahan itu langsung mengembalikan rasa percaya dirinya. Akibat masalah pagi hari itu, Bagnaia memutuskan untuk menunda uji fairing baru Ducati yang sebelumnya diperkenalkan saat tes Aragon. Fokus utamanya adalah mencari tahu sumber ketidakstabilan motornya. Yang lebih penting adalah memahami apa yang terjadi pada motor. Kami harus menyelesaikan itu terlebih dulu. Saya tidak ingin bilang perasaan saya sepenuhnya kembali, tapi saya bisa memacu motor cukup keras dan semuanya berjalan sangat lancar. Marc Marquez mengawali MotoGP Italia 2025 dengan performa kuat, meskipun sirkuit Mugello bukan termasuk trek favoritnya. Pada sesi praktis, pembalap Ducati Lenovo itu mencatat waktu tercepat ketiga dan hanya terpaut 0,043 detik dari Francesco Bagnaia yang mengamankan posisi kedua. Ini hari yang baik, hari yang solid, tentu saja. Sangat istimewa membalap di Mugello dengan warna merah. Tapi ini bukan Aragon lagi. Di sini, Pecco dan Alex jauh lebih cepat. Marquez juga sempat menguji fairing baru pada Ducati GP25-nya. Sayangnya fairing ini membawa perubahan pada kestabilan motor sehingga diperlukan penyesuaian tambahan dalam pengaturannya. Fairing baru mengubah sedikit keseimbangan motor, jadi kami diminta mulai memahami potensinya untuk masa depan. Jika pembalap Ducati lain menggunakan satu aero tertentu, mungkin lebih baik saya juga menggunakannya. Tapi untuk saat ini saya merasa baik-baik saja. Maverick Viñales kembali menunjukkan potensinya sebagai ujung tombak KTM dengan menjadi yang tercepat di hari Jumat MotoGP Italia 2025. Hasil ini tak terlepas dari adanya pembaruan teknis yang mereka uji di Aragon beberapa waktu yang lalu. Viñales menyoroti peningkatan signifikan dari sisi aerodinamika, terutama di bagian belakang RC16 yang sebelumnya menjadi kelemahan KTM. Rasanya menyenangkan. Di Aragon saya merasa luar biasa dan kami harus memastikan bahwa langkah maju itu nyata. Saya rasa kami telah melakukannya. Meski begitu, Viñales sadar jalan KTM masih panjang. Jelang sesi kualifikasi dan sprint race, Viñales menyebut hasil ini sebagai kesempatan untuk menempatkan dirinya dan KTM dalam pertarungan papan atas. Kami masih harus membangun sesuatu yang konsisten dan kuat. Target saya adalah terus menjadi lebih baik, memahami motor, dan membawa KTM ke arah yang lebih kompetitif. Marco Bezzecchi menunjukkan aksi impresif pada balapan kandangnya di sirkuit Mugello, Italia.
Ya, rider Aprilia Racing itu tampil gemilang dengan mencatat waktu tercepat di sesi latihan bebas pertama dan berhasil mengamankan posisi ke-6 pada sesi praktis yang membuatnya memastikan tempat di Q2. Hari ini sangat positif. Sejak uji coba di Aragon, saya merasa kami telah membuat langkah maju. Motor langsung terasa baik sejak awal. Dengan kepercayaan diri yang sudah mulai terbangun, ia berharap performa ini bisa berlanjut ke FP2 dan sprint race. Mark, Alex, dan Pecco terlihat paling kuat, tapi saya juga cukup kompetitif. Kita lihat saja besok di FP2 dan saya akan tahu lebih pasti. Pembalap Red Bull KTM Tech3, Maverick Viñales, sukses mencatat waktu tercepat dalam sesi praktis MotoGP Italia 2025. Pembalap Spanyol ini diikuti oleh duet pembalap Ducati Lenovo Team Pecco Bagnaia di posisi kedua dan Marc Marquez di posisi ketiga. Berikut hasil sesi praktis MotoGP Italia 2025 di sirkuit Mugello. Jenson Button memaklumi insiden crash yang dialami Lando Norris di GP Kanada 2025. Insiden tersebut terjadi di akhir balapan saat keduanya memperebutkan posisi keempat ketika Norris mencoba menyalip di sisi luar namun salah memprediksi dan menabrak mobil Piastri. Akibatnya Norris tersingkir dari balapan, sementara Piastri tetap melanjutkan dan finish keempat. Norris kemudian langsung meminta maaf kepada tim menyadari kesalahannya. Button menganggap situasi yang dialami Norris dan Piastri adalah insiden yang memang wajar terjadi akibat keduanya berada di bawah tekanan persaingan kejuaraan. Button menilai tabrakan itu sebagai kesalahan murni yang muncul dari keinginan besar untuk menang. Ia menyebut bahwa tekanan persaingan antar rekan setim dalam perebutan gelar membuat momen seperti ini tak terhindarkan. Namun demikian, Button memuji keberanian Norris dan Piastri untuk bertarung keras, mengingat peluang menjuarai dunia bisa sangat jarang dalam karir seorang pembalap. Bos tim Ferrari, Fred Vasseur, mengomentari penampilan mengecewakan Charles Leclerc di GP Kanada. Leclerc mengalami akhir pekan yang rumit sejak latihan bebas, di mana kecelakaan di FP1 membuatnya absen di FP2. Meskipun sempat menunjukkan kecepatan yang menjanjikan di sesi kualifikasi, sayangnya ia hanya mampu mengakhiri sesi tersebut di urutan ke-8. Di balapan pada hari Minggu, situasi memburuk karena terjadi perdebatan soal strategi. Leclerc menginginkan strategi 1 pit stop, namun tim memutuskan untuk melakukan 2 pit stop yang membuatnya kehilangan banyak posisi. Vasseur mengakui keputusan tersebut mungkin terlalu optimis, tetapi mengatakan ada kekurangan data yang membuat mereka tidak yakin akan daya tahan ban. Ia menegaskan bahwa potensi sebenarnya Ferrari terlihat ketika Leclerc mencetak sektor tercepat di kualifikasi, membuktikan mobil memiliki kecepatan. Namun ia juga mengakui bahwa momen krusial terlewatkan dan hasil akhir jauh dari harapan.